kita harus secara tega mengatakan bahwa yang saya ucapkan itu dibenarkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mengatakan dalil Pak Rocky itu, dalil saudara Rocky Gerung ada dalil akademis, dalil untuk mengkritik kebijakan itu. Itu dasarnya saya anggap bahwa Unipma ini adalah universitas pencari masalah, bahkan mengundang saya itu nyari-nyari masalah. Tapi saya percaya bahwa masalah memang harus dihadirkan supaya ada sesuatu yang dipertengkarkan. Memang tugas universitas adalah membuat masalah, bukan menyelesaikan masalah. Tugas pemerintah menyelesaikan masalah, tugas universitas membuat masalah, modeling. Waktu Anda nulis skripsi, tesis, disertasi, bab pertama Anda adalah permasalahan. Apa masalah yang hendak Anda uraikan? Buat dulu masalahnya, gambarkan itu di bab 1 tuh. Jadi sebetulnya saya balik lagi pada tema kita, polemik ketidakpastian sistem pendidikan ini. Ketidakpastian, bukankah itu semacam gugatan pada istana oleh kalian di bawah provokasi Pak Tarji? Ini polemik ketidakpastian. Kita berpolemik karena ada masalah yang Anda ucapkan, Anda lakukan, yaitu menggugat sistem pendidikan kita. Sekarang coba kita lihat apa sebetulnya fondasi pendidikan kita yang tadi dipersoalkan oleh Profesor Tarji. Apa yang bisa menjadi roadmap, penuntun paradigma supaya kita bisa tiba pada perintah konstitusi, yaitu bangsa ini sudah dicerdaskan, fakir miskin sudah dipelihara. Sekarang kita lihat perbandingannya. Di Prancis, filosofi pendidikannya adalah human solidarity. Solidaritas itu ditanamkan sejak umur dini seorang anak mulai bisa bicara. Kenapa human solidarity jadi dasar filosofi pendidikan Prancis? Karena ada peristiwa dramatis, tragis yang kita sebut sebagai revolusi Prancis. Egalité, fraternité, liberté. Warga negara harus hidup di dalam egalitarianisme, kesederajatan. Hidup di dalam liberté, kemerdekaan. Dan hidup dalam fraternité, persaudaraan. 3 prinsip itu dihasilkan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Juli, di sebuah pagi di alun-alun kota Paris, ketika Raja Louis XVI diarak menuju alun-alun, ditaruh di bawah pisau gilotin, dan dalam 2 menit seret kepalanya putus. Padahal sebelumnya raja ini mengatakan mahkota saya itu dipasangkan oleh Tuhan, karena itu tidak mungkin dia copot dari kepala saya. Rakyat membuktikan bukan mahkotamu aja yang bisa copot dari kepalamu, kepalamu bisa putus dari badanmu. Itu hasil dari revolusi Prancis yang menganggap bahwa Louis XVI keterlaluan karena dia mengklaim l'état c'est moi, aku adalah negara. Jadi peristiwa pertama itu yang kita ingat sebagai jejak pertama kedaulatan rakyat diucapkan, itu berdarah-darah hanya untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Kita ingat Prancis karena ada revolusi sosial di Prancis. Revolusi sosial artinya berubah rejimnya dari sistem kerajaan pergi pada sistem kedaulatan rakyat, berubah secara kualitatif. Itu filosofi dari sistem pendidikan Prancis. Karena itu sekarang tidak ada polemik di Prancis, semua orang terima prinsip itu. Bahkan prinsip itu diperluas menjadi prinsip penerimaan negara bahkan terhadap warga negara lain yang mencari suaka karena disolimi di negara lain. Dasarnya adalah kedaulatan rakyat. Kita bandingkan sistem pendidikan di Amerika. Di Amerika
tidak menganut prinsip human solidarity. Yang ada adalah liberalisme. Artinya setiap orang boleh bermimpi untuk mencapai cita-citanya asal dia mampu untuk berkompetisi. Itu intinya tuh. Karena Amerika